Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi guru dan tunjangan, informasi tentang komputer, dan informasi tentang tips dan triks dalam menjalankan Microsoft Office. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi informasi terkait baru saja 3 kabar gembira dari Dirjen GTK yang ditunggu-tunggu guru honorer. Ya, tentunya hal ini tidak jauh membahas terkait P3K tahap ketiga dan P3K 2022, dan tentunya juga menyinggung nasib guru lolos passing grade pada tahun 2021, baik itu kategori P1, P2 dan P3 yang belum mendapatkan formasi. Dan tentunya ini adalah merupakan informasi terbaru teman-teman ya, dan tentunya valid karena kami dapatkan informasi ini di Instagram salah satu akun ya yang secara resmi membahas terkait dunia pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini teman-teman ya, di sini logonya seperti ini. Kami mendapatkan informasinya di Instagram. Di sini mengatakan pemerintah membuka 758.000 formasi guru ASN P3K pada tahun 2022. Dari judulnya saja di sini atau dari spanduk atau balihonya saja di sini, dengan adanya pemerintah membuka formasi P3K guru di tahun 2022 758.000, itu tentunya sudah sangat banyak teman-teman ya, dan tentunya peluang bagi teman-teman yang belum lolos menjadi ASN P3K di tahun 2021 ini, teman-teman bisa membalasnya nanti di tahun 2022. Teman-teman bisa lolos nantinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita coba lanjut lagi ke informasi utamanya. Nah, di sini di Instagram juga disukai oleh 8.279 pengikut di Instagram, dan juga disukai oleh Dapodik Center teman-teman ya. Nah, bahkan juga di like oleh Ibu Nunuk ya, akun resmi dari Ibu Nunuk Suryani, Setdijen GTK Kemdikbudristek. Nah, ini diposting oleh ditjen.gtk.kemdikbud. Di sini dikatakan bahwasanya penyempurnaan mekanisme rekrutmen guru ASN P3K diantaranya adalah formasi untuk tahap ketiga pada 2021 tetap ada teman-teman ya. Jadi untuk formasi P3K tahap ketiga ini tetap ada. Jadi tentunya ini sudah menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan guru terkait nasib P3K tahap ketiga formasi tahun 2021. Jadi intinya ini tetap ada dan tentunya akan digabungkan dengan formasi tahun 2022. Seperti itu ya. Jadi untuk tahap ketiga kemungkinan besar itu nantinya akan digabungkan dengan formasi P3K guru di tahun 2022 nantinya teman-teman ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut di sini bahwasanya formasi ketiga tahun 2021 tidak akan hilang ya. Jadi teman-teman tentunya sudah paham bahwa untuk formasi ketiga atau tahap ketiga tahun 2021 itu tidak akan hilang. Tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi 2022. Terang Dirjen GTK Bapak Iwan Syahril dalam rapat panja formasi guru P3K dengan anggota DPR Komisi 10 di gedung DPR MPR Jakarta pada Senin 11 bulan 4 tahun 2022. Jadi sudah dipastikan ya, untuk tahap ketiga itu tidak dihilangkan teman-teman ya, tapi digabungkan dengan formasi P3K tahun 2022. Wow, ini semakin memberikan kesempatan ya bagi rekan-rekan guru yang belum lolos menjadi ASN P3K untuk bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa lolos. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini dikatakan lagi teman-teman ya, dari Bapak Dirjen GTK mengatakan aturan baru yang disempurnakan itu mempertimbangkan agar guru yang telah lulus passing grade bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi serta memperbesar kuota formasi. Jadi di sini ada dua nilai plus ya bagi rekan-rekan guru yang sudah lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi di tahap 1-2 pada P3K guru tahun 2021, bahwa di sini dikatakan Kemendikbud di sini akan mempertimbangkan teman-teman ya, agar nantinya guru yang telah lulus passing grade itu bisa mendapatkan formasi tanpa melakukan seleksi.
Kalau dikatakan tanpa melakukan seleksi berarti tanpa tes dong, serta memperbesar kuota formasi. Seleksi itu kan dites ya. Kalau tanpa harus melakukan seleksi sesuai dengan pemahaman admin pribadi berarti tanpa tes. Dan di sini ada kata mempertimbangkan. Nah, ini yang kita perlu doakan teman-teman ya, agar keinginan dari Kemendikbud ini bisa direspon baik oleh Panselnas dan bisa nantinya dibuktikan di Permenpan RB yang akan terbit seperti itu. Nah, kemudian nilai plus kedua adalah memperbesar kuota formasi. Nah, jadi ketika tahap ketiga digabung dengan formasi 2022 itu secara otomatis nantinya memperbesar kuota formasi yang secara otomatis membuka kesempatan bagi rekan-rekan guru untuk mendapatkan formasi nantinya. Jadi tidak ada kekhawatiran terkait peluang untuk mendapatkan formasi nantinya seperti itu. Kemudian karena kita sebenarnya mengetahui jika formasi diajukan secara maksimal maka sangat besar kemungkinan guru-guru yang sudah lulus passing grade akan mendapatkan formasinya. Nah, jadi ini yang sebenarnya admin sependapat ya. Apabila formasi itu diajukan secara maksimal, maka kemungkinan besar ya rekan-rekan guru yang melamar formasi dan sudah lulus passing grade itu akan mendapatkan formasinya. Karena sebenarnya yang menjadi penyebab sehingga ada kategori lolos passing grade tanpa formasi karena memang formasi di tahun 2021 itu kurang maksimal sedangkan pelamar membludak teman-teman ya. Jadi secara otomatis ketika banyak yang lulus dan formasi sedikit, maka disitulah nantinya muncul kategori lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini yang coba diminimalisir oleh Kemendikbud dan Panselnas di seleksi P3K tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan di samping itu Kemendikbudristek bersama hashtag Kemenpan RB, BKN Official dan Kemenak RI itu terus melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Dalam surat edaran dari Kemendagri juga, Pemda diminta untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang sudah ditetapkan Kemenpan RB, serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Seperti itu ya, jadi Pemda juga didesak ya untuk segera melakukan pengangkatan ya, pengangkatan guru P3K yang sudah lolos sesuai formasi yang ada. Nah, untuk anggaran formasi tahun 2022, kata Iwan dari Kemenkeu telah mengeluarkan surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S-204 PK 2021 tertanggal 13 Desember 2021 yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota tentang perhitungan anggaran P3K guru dalam alokasi dana alokasi umum atau DAU tahun anggaran 2022. Nah, ini sudah sangat jelas ya terkait anggaran untuk formasi tahun 2022. Tentunya ini juga menjadi kabar gembira teman-teman ya untuk menyongsong seleksi P3K guru tahun 2022. Sudah banyak sekali nilai-nilai plus yang dijelaskan seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kebutuhan gaji pokok P3K guru 2022 sebanyak 14 bulan termasuk tunjangan hari raya, THR dan gaji ke-13 dengan asumsi yang lulus tahun 2021 mulai digaji pada tahun 2022 ya. Ini terkait dengan tunjangan THR teman-teman ya dan gaji ke-13. Kemungkinan peluang untuk rekan-rekan guru yang sudah lolos P3K dan mendapatkan SK untuk mendapatkan seperti itu Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk guru yang lulus tahun 2022 mulai digaji pada Oktober 2022 sehingga akan mendapatkan 3 bulan gaji, ucap Iwan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.